Halo Sobat Milover, apa kabar semua? Pastinya baik-baik saja kan? Di kesempatan kali ini, Micha akan merangkum alur cerita dari film The Neon Demon yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan perjalanan hidup gadis cantik yang baru saja memutuskan untuk pindah ke New York dan memulai karir di dunia modeling dengan lebih serius. Di film ini menggambarkan langsung persaingan ketat dan tidak sehat dalam dunia entertainment. Oke sob, tanpa bertele-tele, mari kita simak alur ceritanya. Film akan berfokus pada Jessie, gadis muda berumur 16 tahun yang akan berkecimpung langsung ke dunia entertainment. Dia sedang membuat foto sampul dengan fotografer bernama Dean. Kemudian Ruby mengajak Jessie pergi ke sebuah tempat hiburan malam. Di sana Jessie bertemu dengan teman Ruby. Mereka adalah Gigi dan Sarah. Is this your natural color? Don't you think that she's just perfect? God, life is so unfair. Kedua teman Ruby itu sangat iri melihat kecantikan dari Jessie. Look at me. He calls me the bionic woman. Is that a compliment? I hear your parents are dead. That must be really hard for you. Do you have other family? No. You must have a boyfriend. All she really wants to know is, who are you fucking? I don't know. I just got to town, so I don't know anybody here. Right. I think I will get back to the party. Karena Jessie masih sangat polos, Gigi merasa dirinya tidak cocok dengan Jessie. Meskipun begitu, Jessie merasa bodoh amat. Keesokan harinya, Jessie ingin mengikuti audisi supermodel di kotanya. Dalam audisi itu, kecantikan Jessie membuat jurinya sangat terpesona. I think you're perfect. You're also very young. You're going to be great. I need a parental consent form. You can go. Just one signature there for parental consent. Always 19. 18 is too on the nose. Walaupun masih terlalu muda dan di bawah umur, Jessie tetap diterima di audisi tersebut. Atas keberhasilannya, Jessie merayakannya bersama Dean. Jessie yang sangat imut selalu membuat semua laki-laki terpesona, termasuk Dean. I can't sing, I can't dance, I can't write. No real talent, but I'm pretty. And I can make money off pretty. Dean adalah teman Jessie satu-satunya, dan dia menjadikannya tempat curhat Jessie. You want me to say I'm 19? Listen, I think you ought to do what you think is right. Karena hal itu, Dean merasa dirinya adalah orang yang paling dekat dengan Jessie. Namun sayangnya, Jessie hanya menganggap Dean hanya teman biasa. Aduh mas, sakit tenang. Saat kembali ke kosan, Jessie pun terkejut karena melihat sebuah bayangan di dalam kamarnya. Jessie pun memanggil pemilik kosan yang bernama Pak John untuk memeriksa. Mereka pun dikejutkan dengan seekor macan yang masuk lewat jendela. Lah kok iso? Keesokan harinya, Jessie mulai dipanggil untuk bekerja dengan fotografer yang sangat terkenal. Dan hasil dandanan Ruby membuat Jessie terlihat sangat cantik. Dan hal itu membuat sang fotografer sangat terpukau. Lalu, fotografer itu menyuruh mengosongkan studio untuk mengambil gambar secara privat. Bisa baik biar menang banyak tuh.
Dan Jessie pun difoto tanpa pakaian. Fotografer itu memulai aksinya yang lumayan membuat geli. Jessie! Setelah selesai, ternyata Ruby menunggu Jessie di luar. I don't think you should be alone with him. Thank you for the makeup today. Kemudian Ruby bertemu dengan temannya dan langsung menceritakan hal tersebut pada Gigi dan She's Sarah. been in town for like a minute. He thinks she's gonna be this giant star. She has that thing. Lalu Jessie mengikuti sebuah audisi lagi. Kali ini dia bersaing dengan Sarah. Could you come forward, please? This is Jessie. Desainer terkenal itu sangat terpukau melihat tubuh Jessie yang aduhai. Dan hal itu membuat Sarah makin cemburu. Suatu hari, Jessie dipanggil untuk menjadi model di catwalk. You fucking him. Sarah doesn't let just anyone walk his collection. You, Jessie? They want to see you. Tanpa diduga, Jessie dipercayakan desainer tersebut untuk menggunakan busana terbaiknya. You. I've decided you're gonna close the show. Setelah acara itu selesai, Jessie mengajak Dean untuk bertemu dengan desainernya. Meet my friend. This is Steve. Desainer itu membandingkan Jessie dengan Gigi. Dean, now look at Jessie. True beauty is the highest currency we have. Wait, will you stand up so that he can take a look at you? Go on, stand. What do you think? Do you think she's beautiful? Yeah, I guess she's fine. That's exactly the word that I was looking for. She's fine. Hal itu jelas membuat Gigi sangat cemburu. What are you doing here? You want to be like them? They want to be me. Setelah hari yang panjang itu, Jessie memilih untuk istirahat. Tiba-tiba seseorang mencoba masuk ke kamarnya. Jessie pun berhasil mengunci pintunya. Namun tetangga kamarnya justru yang bernasib sial. Karena merasa terancam, Jessie pun menginap di rumah Ruby. You can wear this if you want. Ruby dengan senang hati menerima Jessie di rumahnya. You can stay here for as long as you like. Sit. My mom used to brush my hair after a bad day. Thank you. You have such beautiful skin. What are you doing? Ternyata selama ini Ruby itu menyimpan perasaan pada Jessie. Waduh, jeruk makan jeruk. Karena ditolak, Ruby pun akhirnya marah pada Jessie. Walaupun begitu, Jessie masih tetap tinggal di rumah Ruby. Lalu Jessie pun mencoba menggunakan make up Ruby. Karena kecantikannya itu, Jessie pun mulai narsis dan sombong. What are you doing? I am dangerous. Women would kill to look like this. They starve to death and inject themselves, praying that one day they'll look like a second-rate version of me.
Namun tanpa diduga Ruby telah mengundang Gigi dan Sarah ke rumahnya. Mereka pun langsung menyerang Jessie dan berencana membunuh Jessie. Jessie akhirnya terpojok dan Ruby mendorongnya hingga tewas karena terjatuh. Duh, kasihan. Dan film pun selesai. Oke, jadi seperti itu ya guys ceritanya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu video selanjutnya ya guys. Dadah.